Di feed ini kalau misalkan teman-teman masuk ke bagian TikTok, di bagian atasnya itu ada tombol like. Nah, di situ. Dan di bagian bawahnya itu ada harga coret, itu pendapatan yang akan kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar berjualan di TikTok Shop. Ada banyak sekali informasi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, mulai dari biaya admin, ongkir, sampai seputar live streaming. Dan saya harapkan video ini tuh bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang belum saya respon di video sebelumnya yang membahas seputar jualan di TikTok Shop. Informasi ini udah saya rangkum menjadi 3 poin. Poin-poin ini penting banget teman-teman ketahui, terutama yang baru mulai berjualan ya. Dan nantinya ini akan teman-teman alami ketika mulai eksekusi, ya, mulai upload produk dan mulai promosi. Bahkan sampai ada penjualan. Apa aja poin-poinnya, Dang? Yang pertama, seputar akun jual di TikTok. Yang kedua, seputar live streaming. Dan yang ketiga, seputar diskon dan gratis ongkir. Yang pertama kita akan bahas dulu ya, seputar akun jual di TikTok. Kita akan mulai dulu dari poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu, kalau misalkan kita tautkan akun TikTok kita di bagian sini, teman-teman ya. Sebenarnya wajib nggak sih harus tautkan 2 akun TikToknya, akun resmi dan akun pemasaran? Kalau menautkan akun TikTok, itu sebenarnya nggak harus 2, 1 aja cukup. Akun resmi juga cukup ya. Akun resmi itu lebih bagus sebenarnya ya untuk bisa menghidupkan toko teman-teman. Misalkan buat konten di akun resmi, live streaming di akun resmi, sampai upload produk setiap hari itu di akun resmi. Dan semuanya itu dilakukan di akun resmi. Akun pemasaran hanya akun cadangan untuk bisa memperluas konten teman-teman dikenal oleh calon pembeli. Dan nantinya akan langsung diarahkan ke toko yang sudah teman-teman buat, yang sudah ditautkan di bagian akun resmi. Paham kan dari sini? Jadi akun pemasaran ini hanya sebagai cadangan saja. Nah, buat teman-teman yang gak mau ribet, bisa teman-teman langsung buat akun resmi saja, langsung ditautkan akun resminya. Ya, itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, sebenarnya berapa sih biaya admin di TikTok ini? Biaya admin di TikTok itu sebenarnya masih kecil ya, yaitu 1%. Dan hitungan ini nggak berpengaruh sama yang namanya itu berat. Kalau misalkan beratnya itu ada 600, 700, dan sebagainya, itu tetap dihitung 1%, teman-teman ya. Jadi masih aman kalau misalkan teman-teman mau berjualan di TikTok Shop. Terus untuk poin yang ketiga nih, jika teman-teman berjualan di TikTok Shop tapi belum pernah membuat promosi, tapi ketika dicek di bagian TikTok Shop-nya, teman-teman ya. Nah, di bagian ini contohnya, jadi misalkan di sini saya ngupload mukena dan di bagian bawahnya itu ada harga coret dan harga aslinya itu jadi 279, bukan 290. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalkan nanti ada pembeli check out, itu pendapatan yang akan kita dapatkan yaitu 279 ataupun 290. Yang akan kita dapatkan 290. Jadi tenang aja teman-teman ya, promosi ini, diskon Rp 11.000 dan pengiriman gratis ini dari TikTok-nya. Jadi bukan teman-teman otomatis harus nanggung semuanya, itu enggak. TikTok yang akan menanggungnya ya, setahu saya. Dan ini menjadi sebuah strategi ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya, di beberapa marketplace juga sudah banyak sekali cara seperti ini. Contohnya di Tokopedia ataupun di Shopee. Coba cek, di situ akan merekomendasikan dari Tokopedia-nya itu untuk membeli barang dengan harga Rp0. Nah, itu tahu kan? Nah, ketika kita check out, kita bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga Rp0. Nah, sama di TikTok juga teman-teman ya. Cuman di TikTok itu beda caranya. Di TikTok hanya menyediakan gratis ongkir dan harga coret saja ditambah voucher. Ya, itu bedanya dengan marketplace. Terus selanjutnya, di sini untuk poin yang keempat, nah, sebenarnya berapa hari sih pendapatan kita itu akan masuk ke rekening kita? Nah, pendapatan teman-teman itu akan masuk selama 6 hari tunggu kerja. Maksudnya itu kayak gini. Ini akan saya contohkan ya. Jadi kalau misalkan tanggal 21 ini ada orderan, ya, orderan masuk orderan, dan di tanggal 22 ini kita kirim barang, dan di tanggal 25 ini adalah produk diterima. Apakah kita bisa langsung mendapatkan pendapatan kita? Ini belum, teman-teman ya. Kita harus nunggu 6 hari kerja. Ya, 6 hari kerja ini kita harus tunggu dulu agar bisa cair. Ketika 7 harinya itu baru pendapatan kita itu akan muncul dan bisa kita langsung tarik. Jadi kita harus nunggu dulu selama 6 hari kerja. Di akhir-akhir ini teman-teman ya, banyak sekali pertanyaan tentang pendapatan nih. Gak bisa ditarik, baik dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan saya lihat. Nah, buat teman-teman yang masih mendapatkan keluhan, coba follow up ke customer service-nya langsung. Jadi di situ ada emailnya, saya akan munculkan emailnya itu di bagian layar ini. Nah, emailnya itu bisa teman-teman tulis, langsung emailkan, dan berikan format seperti ini ya, agar nantinya itu direspon oleh TikTok-nya. Kalau misalkan nggak direspon selama 2 minggu, follow up lagi.
Karena setiap akun, setiap email yang masuk itu akan tertindih dengan seller-seller yang lain yang sama keluhannya itu tentang pencairan. Jadi teman-teman itu sering aja follow up ya si customer dari TikTok-nya. Nah, itu untuk pencairan ya. Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman ya tentang kalau misalkan teman-teman live streaming di TikTok gitu kan, terus ada yang mau beli produk teman-teman, tapi pakai sistem COD. Nah, misalkan kayak gini, ini misalkan pembeli ya, pembeli ini. Pembeli itu check out, check out, check out, check out produk teman-teman ya. Nah, ketika udah check out, ini kan langsung konfirmasi nantinya ya. Nanti akan konfirmasi. Konfirmasi. Nah, dari konfirmasi ini kita akan kirimkan langsung ke calon pembeli. Dikirim, teman-teman ya. Dikirim pakai sistem COD. Pakai sistem COD. Nah, dari pembeli ini misalkan produknya itu yang nggak sesuai ataupun tiba-tiba di-cancel. Ya, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menanggung ongkirnya? Itu kan. Nah, yang menanggung ongkirnya itu adalah platform dari TikTok-nya. Jadi buat teman-teman yang posisinya sebagai penjual itu nggak usah ragu ataupun nggak usah takut gitu. Karena yang bertanggung jawabnya itu dari platform TikTok-nya. Jadi nggak bakal dari penjual ataupun nggak bakal dari pembeli. Kecuali kalau misalkan teman-teman cancel sendiri ya. Oke, itu untuk poin akun jual, teman-teman ya. Itu udah saya sampaikan, itu adalah poin yang penting banget. Nah, selanjutnya di sini seputar live streaming. Jadi tentang live streaming ini saya mencoba live streaming di toko ini, saya mencoba live streaming mukena. Nah, live streaming ini hasilnya itu menurut saya ya lumayan. Jadi di sini hanya membandingkan saja. Sebenarnya yang lebih efektif itu kita bikin konten setiap hari ataupun kita live streaming gitu kan. Kalau misalkan buat konten setiap hari mungkin bisa aja FYP kan. Tapi sama aja sih kalau misalkan kita live streaming juga kita bisa mendapatkan engagement yang bagus. Nah, di sini saya sudah mencoba live streaming jadi ngetes bareng tim saya langsung gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini dan ini belum sempurna banget tentang live streaming. Jadi di sini saya mencoba aja. Apa sih keuntungannya live streaming di TikTok gitu kan. Nah, ketika saya coba lihat dan saya analisis, ternyata ada beberapa poin yang bisa saya dapatkan. Yang pertama di sini kita bisa mendapatkan penonton dan traffic, itu pasti ya. Dan ada beberapa orang yang minat dengan produk kita. Bisa aja dimasukkan ke ranjang ataupun ya bisa aja dia itu nge-follow gitu kan. Nah, selain itu juga follower teman ya. Nah, follower ini penting. Jadi kalau misalkan teman-teman sulit banget bikin konten di TikTok, bisa menggunakan live streaming ini. Dengan live streaming kita juga bisa mendapatkan follower secara aktif ya followernya. Jadi bukan follower yang mati. Dan followernya juga itu tertarget teman-teman ya. Nah, ini adalah fiturnya itu seperti ini. Jadi di sini kita akan bahas langsung teman-teman ya. Yang bagian tengah ini langsung saja, ini adalah data secara spesifik. Jadi dari data keseluruhan ini dimasukkan ke sini semuanya. Di sini misalkan saya ingin melihat ini GPM awaskan dulu, pembeli awaskan dulu, terus di sini kita akan ambil komentar, terus klik produk. Nah, seperti ini ya. Terus kita coba klik OK. Nah, di sini rasio kliknya itu 2,77%. Konversinya 0, harga datanya 0, live streaming 578. Penonton tertinggi 19. Jadi selama saya live streaming itu hanya 19 orang yang standby. Dan durasi rata-ratanya itu 9 detik teman-teman ya. Komentar 15 dan klik produk sebanyak 16. Nah, ini masih banyak sekali hal yang harus saya pelajari dan harus saya praktekkan juga. Istilahnya itu harus diperbaiki semuanya ya untuk bisa mendapatkan hasil dari live streaming. Nah, ini untuk datanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat hasil live streamingnya, ya kita lihat dulu dari sini teman ya. Nanti bisa teman-teman simpulkan. Dan di bagian sini, di bagian atas ini ada tren interaksi dan tren populer. Untuk tren interaksi di sini kita bisa lihat ya. Ketika saya live streaming, itu tiba-tiba langsung muncul penontonnya itu banyak. Tapi selama beberapa menit itu langsung anjlok penontonnya ya. Nah, ini biasanya udah kebaca dong. Kalau misalkan kayak gini berarti hostnya ataupun orang yang live-nya itu dia itu kurang menarik. Bisa aja kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita evaluasi lagi di sini meningkat lagi dan turun lagi. Dan bisa saja ini faktornya karena jam. Untuk tren populer sama ya, untuk datanya itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat penonton masuk dan keluarnya itu ada berapa banyak. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu sumber live streaming penontonnya itu dari mana, nah bisa teman lihat di sini, tinggal klik aja yang bagian titik 3 ini. Di sini untuk feed untuk Anda. Jadi feed ini kalau misalkan teman-teman masuk ke bagian TikTok, di bagian atasnya itu ada tombol live. Nah, di situ
biasanya tuh muncul dari situ. Contohnya di sini dari klik dan geser live streaming. Jadi ini ada live, digeser lagi, geser lagi, geser lagi kayak gitu ya. Dan di sini untuk avatar klik dan geser. Nah, di bawahnya ini kotak masuk saya belum paham dan yang lainnya juga saya belum pelajari teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada profil pembeli dan profil penonton. Nah, ini yang sangat saya butuhkan sebenarnya ya. Dari hasil live stream ini saya hanya ingin tahu usia dari calon pembeli saya itu berapa tahun sih rata-ratanya gitu. Nah, data tersebut bisa kita gunakan untuk iklan di TikTok nantinya ya, TikTok Ads. Nah, kita bisa beriklan menggunakan data yang sudah kita gunakan. Dan data ini biasanya itu real ya, karena dari hasil live kan. Di sini rata-ratanya itu 25 sampai 34 tahun. Ini kan hanya live streaming mungkin saja. Kalau misalkan kita live streaming kaos, ya pasti beda lagi teman-teman ya. Dan di bagian sini, di bagian bawahnya, ini data dari daftar produk. Jadi di sini kita bisa melihat produk dilihat, rasio klik, dan pesanan dibuat. Jadi semuanya bisa lihat di sini. Dan di bagian sini kita bisa ubah juga rasio kliknya untuk melihat rasio klik, dan di bagian sininya juga kita bisa atur ya, sesuaikan. Untuk data bisa teman-teman lihat ya, ada yang klik produk, membuat pesanan, konversi. Sama seperti di atas ya, cuman yang ini diperjelas produknya. Dan yang ini adalah hasil live streamingnya teman-teman ya. Teman-teman juga masih belajar tentang live streaming ini, jadi kita hanya ngetes saja. Untuk durasinya ini 1 jam lebih, ya 1 jam 22 menit, mendapatkan 578. Ya menurut saya masih kurang teman-teman ya. Ya usahakan kalau misalkan 1 jam itu bisa ada penonton 1.000 lah ya. Dan konversi kliknya itu juga ada di 3-4%. Nah, makanya di sini saya juga evaluasi sendiri teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya tentang live streaming. Dan secara kesimpulannya tentang live streaming ini, kita bisa mendapatkan penonton baru, follower baru, bahkan bisa mendapatkan data yang kita butuhkan untuk beriklan nantinya ya. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu seputar promosi di TikTok. Promosi di TikTok seperti diskon dan gratis ongkir. Sebenarnya saya simpel aja ngebahas tentang poin ini, karena yang banyak sekali dipertanyakan teman-teman itu, kalau misalkan kita buat diskon, kalau misalkan kita buat gratis ongkir di sini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita buat gratis ongkir di sini, sebenarnya yang nanggung itu siapa sih gitu kan. Nah, yang nanggung itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama dari kita sendiri, dan yang kedua dari TikToknya. Kalau dari TikTok itu misalkan ngikuti campaign teman-teman ya, campaign kayak gini, ataupun langsung otomatis diaktifkan oleh TikToknya sendiri. Seperti yang tadi ya, studi kasus yang tadi. Itu kan dari TikToknya ya, jadi kita bisa mendapatkan penjualan pertama dari TikTok tanpa harus menanggung biaya ongkir dan diskon teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Nah, buat teman-teman yang banyak sekali pertanyaan ataupun masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saya di Telegram ataupun di Instagram. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Next, kalau misalkan ada informasi, tips dan triknya tentang TikTok Shop, saya akan langsung bahas di channel ini. Jadi buat teman-teman langsung saja subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan update video terbaru tentang TikTok Shop. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.